Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raud Lohrida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, 21 Mei 1998 atau 26 tahun yang lalu nih, masyarakat Indonesia menghadapi peristiwa yang cukup bersejarah. Berhasil mengoyak hegemoni rezim yang telah berkuasa selama 32 tahun lamanya, reformasi di Indonesia ini telah menghasilkan perubahan yang signifikan, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, maupun bidang-bidang yang lainnya. Namun, proses transformasi tak selalu berjalan mulus. Akan ada banyak sekali rintangan dan tantangan yang harus dihadapi. Lalu, bagaimana kita dapat melakukan refleksi 26 tahun reformasi di Indonesia? Saat ini di studio Sultan TV telah ada bersama kami dua narasumber nih yang akan membahas mengenai tema kita hari ini, refleksi 26 tahun reformasi di Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Di sini kami mengundang Kang Aditya Ramadan dari Presiden Suara Gen Z. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Kang Adit? Alhamdulillah baik, Terida. Alhamdulillah baik. Wah, memang ini sesuai dengan jabatannya ya, Presiden Suara Gen Z ini kayaknya menyuarakan suara-suara generasi muda nih ya. Ya, kurang begitu. Baik, kemudian kami juga hari ini mengundang Kang Muhammad Apud nih, yang merupakan Kabid Pendidikan KNPI Provinsi Banten. Assalamualaikum Kang Apud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang? Sehat, alhamdulillah selalu gembira. Oh, sehat, alhamdulillah selalu bergembira. Memang katanya ya. Anak muda harus selalu gembira. Iya betul. Anak muda ini harus selalu bergembira, harus selalu gembira. Tentunya, dan juga semangat. Dan juga semangat. Itu yang paling penting menyuarakan hal-hal yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Betul, juga. Nah, baik Kang Apud dan juga Kang Adit nih ya. Hari ini kita akan ngobrol terkait dengan reformasi. Wah, bicara reformasi sebenarnya ini merupakan salah satu sejarah yang sangat-sangat ya di Indonesia dan juga banyak menghasilkan beberapa dampak. Terlebih lagi saat ini kita merasakan hal tersebut. Nah, saya ingin tahu nih terkait apa sih makna reformasi menurut Kang Adit dan juga Kang Apud. Mungkin boleh dari Kang Adit terlebih dahulu. Siap. Nih. Ya. Sebelumnya terima kasih Terida atas waktu dan kesempatannya gitu kan. Makna reformasi, sebelum kita memaknai sebuah reformasi ini kan kita harus tahu dulu apa itu reformasi gitu kan. Nah, kalau kita mengambil dari namanya, reformasi itu kan berasal dari dua kata. Yang pertama re, yang kedua formasi. Re itu adalah kembali dan formasi adalah susunan. Jadi reformasi kurang lebih kalau secara bahasa ya adalah kembali menyusun gitu kan. Sementara kalau misalkan kita lihat secara berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, reformasi adalah perubahan yang signifikan, terutama dalam bidang politik, sosial politik di masyarakat maupun di suatu negara gitu. Nah, tentu anak muda dalam memaknai reformasi itu sangat-sangat bermakna. Karena kenapa? Karena reformasi ini telah banyak melahirkan sebuah perubahan, terutama dalam tatanan negara kita. Sebetulnya kalau sekarang ini kan kita sering memperingati reformasi pada tanggal 21 Mei. Ya kan, karena memang pada tanggal tersebut ketika Soeharto lengser, itulah yang menjadi puncak sebuah reformasi. Sebetulnya kalau kita flashback ya, kita lihat ke belakang, reformasi juga dulu pernah terjadi gitu. Memang tidak sebesar tahun 98, yaitu pada saat Soeharto menggantikan presiden pertama kita, Soekarno gitu kan. Itu terjadi perubahan juga antara ketika Orde Baru menggantikan Orde Lama gitu kan. Itu apa yang menjadi perubahan? Yaitu sistem demokrasinya. Dari mulai demokrasi konstitusional menjadi demokrasi terpimpin gitu kan. Memang itu tidak sebesar peristiwa 98 ketika mahasiswa semuanya dari Sabang sampai Merauke turun jadi satu kan. Karena hal tersebut berawal dari kejadian tahun 1997 ketika terjadi sebuah krisis keuangan Asia di mana ekonomi kita melemah, KKN terjadi di mana-mana, korupsi terjadi di mana-mana. Itulah yang membuat
anak-anak muda khususnya mahasiswa bergerak untuk meminta sebuah reformasi atau meminta sebuah penyusunan ulang di negara kita ini gitu. Baik, jadi itu makna reformasi menurut Kang Adit ya. Nah kemudian kalau menurut Kang Apud sendiri itu seperti apa sih reformasi? Makna reformasi sendiri sebetulnya tadi sudah dijelaskan beberapa ya. Nah lalu kemudian saya memaknai reformasi itu adalah kebersamaan dan perjuangan. Nah yang saya lihat adalah kenapa kebersamaan dulu. Nah ketika flashback ke persoalan reformasi 98 itu jujur dari Sabang sampai Merauke hampir seluruh mahasiswa mungkin turun. Nah itu dia. Dan apakah yang jadi pertanyaan adalah apakah tidak ada kejanggalan di tahun setelah Orde Baru itu? Ya kan? Apakah tidak ada kejanggalan setelah reformasi itu? Banyak sekali. Betul. Entah itu geopolitik, ekonomi, bisnis dan lain sebagainya, pun pendidikan. Nah ini yang keliru sebetulnya. Ketika kita berbicara kebersamaan, maka kita harus bisa dengan latar belakang dengan perjuangan yang saat nyata. Nah lalu kemudian ketika berbicara makna daripada reformasi ini, kita harus melihat dong ke belakang bagaimana mahasiswa, buruh tani dan lain sebagainya bersatu. Nah ini ke makna yang saya maknai hari ini kan secara pribadi, maka dari situ mari kita bareng-bareng sebagai agent. Kalau mahasiswa kan ada tagline namanya agent of change, katanya kan agent of perubahan. Nah di situ sendiri kami dari KNPI punya tagline namanya investor of change. Kalau dulu kita adalah agen perubahan, kalau sekarang adalah pelaku perubahan sendiri. Nah itu yang kenapa tagline ini dibuat dan dibesarkan oleh KNPI, karena memang kami lihat di tataran pemerintahan ataupun tataran dunia bisnis, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya ini perlu, gitu kan. Bukan hanya kita turun ke jalan, bukan hanya kita turun ke jalan demo misalkan DPR presiden, tapi kita harus jadi presiden itu, kita harus jadi gubernur itu, kita harus jadi anggota DPD itu, dan kita harus ada di tatanan pemerintahan dan kita rubah semuanya. Bukan hanya persoalan ketika ada permasalahan lalu kemudian kita kritik gitu kan. Kita harus jadi pelaku di situ. Pelaku langsung. Nah, pelaku langsung. Gitu. Bukan hanya mengkritisi. Betul. Itu yang ibarat katanya bukan omdo doang. Bukan omdo doang, ya. Gitu kan. Jadi melakukan atau act-nya nih ya. Ikut ambil langsung ya. Ambil bagian. Iya. Jadi itu makna reformasi ya. Makna reformasi bagi saya. Jadi sebenarnya itu ada kebersamaan. Iya. Memang kalau misal kita melihat, kita flashback ke belakang, itu bukan hanya mahasiswa, namun tadi buruh, tani dan seluruh masyarakat Indonesia turun. Karena ini juga untuk mengentaskan beberapa persoalan yang kok kian memperkeruh ya keadaan di Indonesia. Nah kemudian kalau kita sambungkan dengan keadaan masa kini ya. Bagaimana sih Anda nih menilai reformasi ataupun perjalanan reformasi ini nih dari tahun 98 hingga saat ini? Ya. Boleh ya, Kang? Dari saya? Boleh ya. Sebetulnya kalau kita melihat apa yang terjadi hari ini, yang paling terasa dampak dari reformasi itu menurut kita ada beberapa hal ya. Yang pertama yaitu tentang tata cara pemerintahan. Yang dulunya pemerintahan kita ini demokrasi terpimpin, di mana suatu kebijakan atau keputusan itu ada di pimpinan yang paling tinggi yaitu presiden. Sekarang kita sudah mulai menganut asas desentralisasi, di mana kebijakan-kebijakan itu sepenuhnya diberikan kepada daerah otonom. Kabupaten, kota, provinsi, dia boleh silakan lu mengatur daerah lu sendiri. Artinya kan di situ daerah, baik kabupaten maupun kota ataupun provinsi, dia memiliki kewenangan penuh untuk memajukan daerahnya, sehingga kita bisa saksikan nih hari ini di mana infrastruktur mulai berkembang, di mana sekolah ini mulai merata, gitu kan, di mana pelaku UMKM ini mulai banyak di mana-mana. Itu kan salah satu dampak dari adanya desentralisasi ini, pemindahan hak atau wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Itu kan. Yang kedua yaitu adalah mengenai dui fungsi ABRI. Kita kan waktu saat Orde Baru kita tahu bahwasanya terjadi dui fungsi ABRI ini, terus banyak juga dari TNI Polri yang bisa masuk ke dalam parlemen tanpa mengikuti pemilu. Nah sekarang dui fungsi ABRI ini dikembalikan, di mana misalkan TNI dia kembali kepada tugas dan wewenangnya yaitu menjaga pertahanan, gitu kan. Nah, yang terakhir yaitu tentang kebebasan pers, gitu kan. Kita tentu sangat merasakan tentang kebebasan pers ini. Dulu itu kan kita mau bersuara takut, ya kan. Ada apa namanya itu yang pasukan yang katanya nyulik-nyulik yang gimana-gimana gitu kan. Mungkin kita pernah dengar ya gitu. Timawar namanya.
Timawar. Wow, saya baru tahu itu. Ada Timawar berarti ya, dimana ketika ada orang lantang bersuara, entah itu melalui aksi demonstrasi ataupun melalui media gitu kan. Ya itu begitu, culik-culik atau segala macamnya. Sekarang kan kita sudah nggak ada. Orang-orang bebas mengatakan apa saja, selagi itu baik dan benar, selagi itu konstruktif. Menurut saya, itulah 3 hal yang memang sangat kita rasakan efek dari adanya reformasi ini. Gitu. Kalau dari Kang Apud sendiri, bagaimana nih? Apa? Menilai perjalanan reformasi dari tahun 98 hingga saat ini? Kalau saya sendiri sih menilai daripada perjalanan reformasi dari 98 sampai hari ini tentang tatanan pemerintahan pun begitu. Tatanan pemerintahan kali ini tadi betul bisa dikatakan sama Adit yang tadinya terpimpin, lalu kemudian sekarang bisa dipilih oleh masyarakat, bahkan sekarang itu kita bisa diberikan hak prerogatif kepada daerah-daerah masing-masing, entah itu wali kota, bupati maupun gubernur. Nah, hal ini menjadikan sebuah representasi bagi kaum muda sendiri untuk bagaimana merubah tatanan. Merubah dalam artian bukan kita mulai dari awal ya? Iya, bukan merubah dari awal, justru kita melanjutkan daripada pembangunan yang sudah dihadirkan. Betul. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Kalau semisalnya kita flashback kepada reformasi Prancis waktu itu, nah dulu Prancis reformasi Prancis waktu itu yang digagas oleh Napoleon Bonaparte itu berawal dari kopi-kopi hitam seperti ini. Berawal daripada kopi-kopi kafe ataupun kopi-kopi tongkrongan, nongki-nongki begitu. Jadi nongki-nongki itu jangan dianggap hal yang sepele gitu loh. Justru nongki-nongki kayak gini ini adalah hal perubahan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah yang jolim. Misalkan ini nongki nih, saya sama Adit atau sama Teteh misalkan, ini harus diperhatikan nih. Kalau misalnya mereka 1-2 hari setelah berkumpul kajian, dialog dan sebagainya mereka membuat sebuah pergerakan yang sangat besar, itu hal yang bukan tidak mungkin. Iya, betul. Iya kan? Sama halnya dengan reformasi 98. Mungkin tadinya nongki-nongki seperti ini gitu kan, 1-2 orang, nambah 5 orang, nambah 10 orang, nambah 15 orang, sampai 1000-2000 kan. Nah, ini adalah gerakan-gerakan rakyat. Yang dimana rakyat itu bukan ingin mengambil pemerintahan, tapi ingin mengubah gitu. Bukan mereka yang ingin masuk sebetulnya. Memperbaiki lah ya. Memperbaiki, betul. Tapi kayaknya lebih milih nongki sama Terry daripada sama saya. Nah, itu bisa dibicarakan kembali lah. Nanti di belakang layar gitu. Betul sekali. Tapi itu memang benar bahwa memang pada hakikatnya berkumpul dan juga kita membahas satu topik yang memang jelas itu akan berdampak juga. Jadi ini juga yang memang sekarang nih menjadi satu hal yang sering dilakukan oleh pada generasi muda tentunya. Ini berbincang bukan hanya sekadar berbincang galau-galau ataupun ngobrol-ngobrol yang nggak ada faedahnya ya. Tapi tadi mungkin ketika ngobrol-ngobrol ada nih hasilnya membuat sebuah gerakan. Nah itu dia. Baik nih, Kang Adit dan juga Kang Apud. Pasca reformasi sebenarnya kan sudah banyak ya pencapaian yang telah dilakukan. Betul. Namun ada hal juga yang masih belum selesai atau masih perlu diperbaiki. Dan mungkin ini mungkin disampaikan terkait hal krusial yang dari reformasi hingga saat ini nih belum sama sekali ada perubahan yang signifikan. Dari Kang Apud dulu. Kalau saya lihat ini dulu kalau semisalnya di Jepang ketika dipulangkan dari Indonesia itu kan dibom pas kejadian Hiroshima, itu kan hanya beberapa orang yang ya mungkin bisa dikatakan selamat lah. Dan waktu itu petinggi daripada Jepang sendiri ada berapa jumlah guru ya kan di Jepang, ya kan ada berapa jumlah guru, kumpulkan, mari kita buat perbaikan lagi, mari kita buat perubahan lagi. Ya maka dari situ ketika kita siasati gitu kan, ternyata yang menjadi dasar sebuah kemajuan dari negara adalah guru dan pendidikan. Ya, itu tidak bisa itu harus terus kental, saling mendorong antara guru dan juga pendidikan. Nah, yang hari ini menjadi hal yang fundamental untuk kemajuan sebuah negara, pendidikan. Nah, indeks pendidikan sendiri di Indonesia kalau berbicara dibandingkan dengan ya ASEAN lah, kita ambil ASEAN lah, jangan sampai ke jauh dulu. Kita ASEAN dulu, indeks kita sangat kecil, Bung. Tapi ketika melihat daripada teritorial wilayah kita sangat luas banget. Nah, itu dan bahkan ketika kemarin BPS merilis ya kan jumlah S1 lulusan S1 mungkin ada sekitar 10 jutaan. Ya, 10 jutaan. Dan kebanyakan lulus daripada pendidikan itu mereka bingung.
mau kemana, atau mau ngapain. Nah, hal itu menjadikan sebuah ketakutan bagi orang yang mau kuliah. Gua mau kuliah nih, ngapain? Misalkan kalau misalnya kuliah, emang ada jaminan buat gua kerja di mana? Nah itu kenapa pendidikan ini, pendidikan ini tidak menjadi sebuah representasi untuk kesuksesan seseorang, atau menjadi stigma yang mendasar bahwa ngapain gua kuliah sih, gitu. Yang kuliah juga banyak di kampung gua atau di desa gua misalkan nggak pada kerja. Nah ini yang menjadikan sebuah era-era yang sekarang ini menjadi hal yang fundamental bagi saya. Tentunya pendidikan. Jadi, pendidikan. Dari era reformasi hingga saat ini, hal yang ibaratnya belum berubah secara signifikan dan masih perlu diperbaiki adalah pendidikan, ya? Yang paling saya kecewa adalah kemarin. Kenapa tuh? Pernyataan daripada Menteri Pendidikan sendiri. Dari Kemendikbud. Iya, itu yang yang membahas, katanya pendidikan itu adalah hal yang tersier. Oke. Iya kan? Nah, itu ya artinya kan si miskin tidak boleh mengenyam pendidikan. Iya, betul. Ya, seharusnya negara hadir di situ untuk memfasilitasi. Iya. Ya makanya ya mungkin itu sih kira-kira kalau misalnya kita jauh-jauh ke sana, ini juga jadi sorotan ya karena masih hangat-hangatnya begitu kan dibahas. Betul sekali. Nah, jadi memang kalau misal berbicara tentang hal-hal yang masih perlu diperbaiki ya Kang ya, di Indonesia sendiri ada banyak hal. Tapi memang untuk mengentaskan segala persoalan yang paling penting adalah pendidikan. Saya setuju sekali. Bagaimana ini pemerintah membuat regulasi ataupun hal-hal yang memang ini berdampak pada masyarakat khususnya dalam dunia pendidikan. Kalau selanjutnya nih dari Kang Adit sendiri. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kang Aput tadi. Memang kalau secara HDI Human Development Index, memang indeks pendidikan kita masih rendah. Bahkan di Lebak saja tuh ya, di tempat tinggal saya gitu, itu angka putus sekolah di Lebak masih tinggi, sekitar di angka 8 tahun. Artinya kan orang kelas 2 SMP selesai. Tentu miris sekali, di mana sekarang zaman semakin cepat berkembang, era digital. Bahkan kita juga sudah bisa melihat banyak pekerjaan-pekerjaan yang hari ini hilang. Contohnya dulu ketika kita masuk tol, tapping kartu itu kan ada ininya ya, ada petugasnya. Ya, sekarang kan itu sudah tidak ada. Artinya kan mau tidak mau kita dipaksa harus mengikuti perkembangan zaman gitu kan, salah satunya melalui pendidikan. Nah, terkait reformasi ini tentu kalau kita melihat cita-cita reformasi ada banyak, mulai dari demokrasi, pendidikan, hukum, keamanan dan lain sebagainya. Gitu. Sebetulnya dalam program-program pemerintah ini sudah bagus, akan tetapi implementasi di lapangannya yang harus diperhatikan gitu kan. Misalkan secara hukum kita ada yang namanya restoratif justice, di mana keadilan ini kita berbasis hati nurani, berbasis yang humanis segala macam. Cuma kan kita bisa lihat pelaksanaan di lapangan seperti apa. Masih banyak kasus-kasus yang terbengkalai dan tidak tertangani. Itu kan salah satu cita-cita reformasi juga, menghadirkan hukum yang setara, menempatkan hukum setinggi-tingginya gitu kan. Contoh misalkan yang kemarin viral, kasus Vina Cirebon. Ya kan, mungkin semua orang dengar gitu. Itu kan dari 2016 sampai dengan sekarang masih belum terungkap. Betul. Bahkan awal-awal itu dari kasus itu kan bilangnya, oh ini karena kecelakaan. Ternyata kan makin kesini ternyata ada hal yang lain. Nah itu kan cita-cita reformasi yang memang sampai sekarang belum tertuntaskan. Itu dari segi hukum gitu kan. Begitupun dengan pendidikan, ketika ada statement dari salah satu pejabat di Kemendikbudristek mengatakan, oh ternyata pendidikan tinggi itu sifatnya tersier. Itu kan sama saja seperti kayak gini, teh. Misalkan saya bilang, teh mau nggak kalau misalkan, oh ini mahal, ya udah kalau nggak punya duit mah jangan. Nah itu kan sama aja kayak gitu, sederhananya gitu kan. Itu kan sama saja artinya negara kurang peduli, tidak hadir. Ya betul, tidak hadir dalam mencerdaskan kehidupan bangsa gitu kan. Tidak sesuai dengan memang apa yang ada ya. Apa yang ada, betul. Baik nih Kang Adit dan juga Kang Aput. Kita akan break sebentar dan kita akan kembali di segmen selanjutnya. Maka dari itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.